Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena dialah Allah yang senantiasa memberikan karunia kepada kita, karena dialah Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah, nikmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan dapat melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, agama Islam dari hari ke hari terus berkembang, dan kita sering melihat hamba-hamba Allah yang masuk Islam di Eropa, di belahan bumi lain. Banyak sekali mereka yang masuk Islam. Semuanya itu tidak lepas dari jasa perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang dari mulai awal, berdakwah dari mulai sembunyi-sembunyi. Beliau mengajarkan Islam, mengajak kepada keimanan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan alhamdulillah sekarang kita saksikan di seluruh belahan bumi ini Islam berkembang dengan baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada 4 pilar kesuksesan Rasulullah dalam berdakwah. Walaupun Rasulullah tetap menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi rintangan-rintangan, berbagai macam ujian dan cobaan, tapi semuanya alhamdulillah dapat beliau lalui. Apa 4 hal yang bisa membuat Rasulullah sukses dalam berdakwah? Yang pertama, bahwa dakwah Rasulullah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam rintangan yang Rasulullah alami, Rasulullah disudutkan, Rasulullah dipojokkan, bahkan ada yang sampai mengatakan Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir. Tapi Allah tidak tinggal diam.
Di dalam surat Al-Qalam ayat 2 Allah berfirman, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad, kau bukan orang gila. Jadi Allah tidak terima dan tidak ridho kalau sampai baginda Nabi dikatakan gila. Allah langsung yang mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad, kamu bukan orang gila, dilindungi oleh Allah. Fa inna laka ajran ghairu mamnun. Bahkan engkau akan mendapatkan pahala selama-lamanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau adalah pribadi yang berakhlak mulia. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, karena Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah bertanggung jawab keselamatannya, Allah bertanggung jawab keamanannya, dan Allah bertanggung jawab segala-galanya. Bahkan perlindungan Allah itu ada 3 fase. Dari mulai di dalam kandungan Allah melindungi, waktu kelahirannya, waktu dalam keadaan kecil, remaja, dewasa, sampai menjadi nabi, sampai akhir hayatnya, Allah selalu melindungi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah maka di belakang Rasulullah adalah Allah yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha kuasa, yang maha agung. Maka siapapun juga tidak akan ada yang mampu untuk melukai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah berhasil di dalam berdakwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat sunnah tahajud. Di dalam surat 73, surat Al-Muzammil, itu adalah surat yang ketiga turun. Yang pertama surat Al-Alaq, yang kedua surat Al-Qalam, yang ketiga surat Al-Muzammil, surat 73. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil." Hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di waktu malam walaupun sedikit. Kapan waktunya bangun malam? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam atau kurang sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Atau lebih dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan baik dan tartil. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, Al-Quran. Ada yang mengatakan tugas kenabian. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam lebih tepat untuk mendapatkan kekhusyuan, dan bacaan-bacaan Quran di waktu tahajud lebih berkesan. Dan itu Allah perintahkan kepada baginda Nabi sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Rasulullah SAW setiap malam jam 12 malam ke atas Rasulullah sudah bangun. Rasulullah berdoa kepada Allah. Rasulullah memuji Allah. Rasulullah mengadu persoalan-persoalan pada siang hari. Rasulullah melaksanakan tahajud di waktu malam. Dan disitulah kunci kesuksesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu bangun malam bagi Nabi adalah wajib. Hadirin sekalian, kemudian setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj, baru mendapatkan perintah salat 5 waktu. Surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari matahari tergelincir sampai gelap malam.
zuhur, asar, maghrib dan isya, dan laksanakanlah sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Itulah perintah sholat 5 waktu. Baru posisi tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dari sebagian malam bangunlah kamu tahajud nafilatan laka, sebagai amalan tambahan. Baru posisi tahajud hukumnya menjadi sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu, karena kamu tahajud, Allah akan mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi. Dan itu konsekuen dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah maka jiwa Nabi Muhammad sangat kuat untuk menghadapi orang-orang kafir dan musyrik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kunci keberhasilan baginda Nabi adalah Nabi Muhammad seorang Nabi yang sangat penyabar. Kata Allah di dalam surat 50 ayat 39, wasbir ala ma yaquluna. Bersabarlah hai Muhammad, apa yang mereka katakan kepadamu, bersabar. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada saat itu benar-benar mengejek Nabi. Dikatakan Nabi Muhammad tukang sihir, dikatakan Nabi Muhammad pembohong. Tapi Rasulullah tidak mensomasi dia. Rasulullah tidak melaporkan ke polisi. Hanya sikap Rasulullah bersabar, bersabar, bersabar. Wasbir sabron jamila. Bersabarlah hai Muhammad dengan sabar yang baik. Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran onta, Rasulullah tidak membalas. Rasulullah setiap lewat ke Ka'bah diludahin oleh orang Yahudi, Rasulullah tidak pernah membalas. Rasulullah waktu hijrah ke Taif disambitin sampai berdarah-darah, Rasulullah tidak membalas. Rasulullah bersabar. Padahal di dalam hukum Islam boleh membalas kezaliman orang, tapi yang sama pembalasannya. Tapi kata Allah, wala in sabartum wa huwa khairul lisabirin. Tapi kalau kamu bersabar dengan tidak membalas, maka itu jauh lebih baik. Dan itulah pribadi Rasulullah, tidak membalas kezaliman orang, bahkan Rasulullah membalas dengan kebaikan. Dengan buah kesabaran inilah maka Rasulullah berhasil mendakwahkan Islam, membumikan Al-Quran di bumi Nusantara ini. Kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah adalah fasabbih bihamdi rabbika. Dan kata Allah, sucikan nama Tuhanmu. Jadi Rasulullah SAW selalu berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji asma Allah. Kapan Rasulullah berzikir, bertasbih, bertahmid? Qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit subuh sampai waktu syuruk, beliau baginda Nabi selalu di dalam masjid selalu bertakbir, bertahmid, bertahlil, membesarkan asma Allah. Kemudian kapan lagi? Wa qablal ghurub, sampai matahari terbenam. Dari mulai asar Rasulullah selalu berzikir, bertakbir, bertahmid, memuji asma Allah. Kapan lagi? Wa minal laili, pada malam hari Rasulullah pun selalu berzikir, bertasbih, bertahmid. Kapan lagi? Wasabbihu wa adbarus sujud, bertasbih, berzikir, bertahlil setiap selesai sholat. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu minta perlindungan kepada Allah, maka selalu Rasulullah membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan kepada Allah di dalam melakukan dakwahnya. Dan Rasulullah selalu mengerjakan tahajud di waktu malam. Dan Rasulullah selalu punya sifat dan jiwa penyabar, bersabar. Dan Rasulullah selalu bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Dan itulah kunci-kunci kesuksesan
baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam melakukan dakwahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani dari perilaku Nabi besar Muhammad SAW di dalam melakukan dakwah, sehingga dakwah kita akan berhasil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, sungguh banyak dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampunkan dosa dan salah kami. Hapuskan dosa dan salah orang tua kami, ya Allah. Hapuskan dosa dan salah saudara-saudara kami sesama muslim, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang aman, tentram, damai, penuh rahmat dan penuh berkah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Allahumma ya Allah, bimbing kami ke jalan yang benar, ya Allah. Tuntun kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Tingkatkan keimanan kami, tingkatkan ketakwaan kami, tingkatkan kesabaran kami, tingkatkan keikhlasan kami, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah, dari gangguan syaitan dan kejahatan manusia. Lindungi kami dari segala macam bahaya, bencana, musibah dan penyakit apapun juga, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.